Haleluya, saudara. Apapun pembentukan itu, kita percaya bahwa semua yang dari Tuhan itu yang terbaik. Amin. Tadi pagi saya sampaikan tentang kenapa kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan hanya karena keadaan kita baik. Kita mengucap syukur karena kita percaya Tuhan itu baik. Amin. Bukan karena keadaan kita baik, tapi karena Tuhan itu baik. Tadi pagi saya sampaikan, saudara, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan sengaja membuat mereka berputar. Ada jalan yang lebih dekat, ada jalan yang lebih singkat untuk mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu melewati negeri orang Filistin. Itu cuma beberapa hari. Tapi mengapa Tuhan bawa mereka berputar? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa itu. Alkitab berkata Tuhan tahu kalau mereka melewati negeri orang Filistin, pasti mereka akan dihambat, diserang oleh orang Filistin, dan mereka akan balik lagi ke Mesir. Mungkin engkau berkata, kenapa lama? Kenapa Tuhan bawa berputar hidupku? Kenapa masalah ini tidak cepat selesai? Percayalah, Tuhan punya rencana yang terbaik. Sekalipun mungkin kita merasa itu tidak baik, tapi kita tahu bersama bahwa Tuhan itu baik. Tadi pagi saya sampaikan, kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik, tapi karena rencana Tuhan itu baik. Sekalipun keadaan kita nggak baik, Tuhan tetap baik. Rencananya itu tetap yang terbaik. Tapi yaitu manusia sama Tuhan beda tipis. Tuhan Maha tahu, kita kita sok tahu. Nah, saudara, hari ini saya pengen lanjutkan tadi pagi ayat firman ini, saudara, karena belum selesai. Mazmur 118. Pemazmur berkata, dia memuji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan, aku menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, katakanlah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan itu setia, saudara. Ya, saya pengen sekarang kita baca ayat yang ke-5, saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-5. Di firman Tuhan sini dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat ini tidak berkata dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan lalu Tuhan memberi aku jalan keluar. No, ayat ini berkata di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan. Seringkali Tuhan belum beri jalan keluar, tapi Dia beri kita kelegaan di dalam setiap persoalan. Dan itu kita sudah lebih dari pemenang. Amin, saudara. Makanya di ayat yang lain firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang memiliki jalan keluar dari pencobaan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang mendapat jawaban dalam pencobaan. Tapi ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Karena Tuhan punya time limit atas setiap masalah kita. Jangan buru-buru mau cepat keluar, saudara. Ya, makanya kalau ada jemaat datang, Bu, doakan Bu, biar cepat rumah tangga saya dipulihkan, biar cepat keuangan saya dipulihkan, biar cepat utang saya lunas, biar cepat. Orang Kristen itu selalu pengen yang cepat, yang instan, karena kebanyakan makan mie. Kemarin di retreat aja hadiahnya Indomie. Ya, dikasih Indomie, saudara, ya. Makanya saya tadi pagi saya sampaikan, prajurit itu beda yang makan daging sama makan Indomie. Yang makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke, yang makan Indomie dari Sabang sampai Merauke, ya. Beda, saudara, mentalnya itu udah beda. Jangan mau makan yang instan terus. Makanya engkau kepengen yang instan. Yang instan itu tidak sehat. Bilang kanan kirimu, yang instan itu gak sehat. Amin. Yang cepet itu gak sehat. Ya, bubur instan sehat gak?
nggak sehat. Dan saya nggak pernah mau makan bubur instan, ya, karena pasti itu bahan kimianya banyak. Yang instan itu nggak sehat, nggak baik. Demikian juga dengan pertumbuhan iman kita. Tadi pagi saya sampaikan, toge itu instan, tapi nasibnya juga cuma 1 malam jadi, besok jadi bakwan, habis itu keluar di toilet. Cuma seperti itu. Nggak ada sesuatu yang indah itu instan, nggak ada. Kenapa pohon bisa menjadi mahal? Bonsai, saudara. Kemarin saya ke Surabaya ketemu sama jemaat, dia punya tanaman bonsai. Saya ke situ, dia bilang ini sudah ditawar 500 juta, Bu. Bapak nggak kasih? Enggak. Kenapa? Ini saya pelihara 40 tahun. 40 tahun? Iya. Semakin tua, semakin prosesnya panjang, itu semakin mahal. Tadi pagi Pak Lukas bilang berlian itu, saudara, semakin dikikis semakin mahal. Semua yang melewati proses yang panjang itu pasti semakin baik. Makanya jangan mau jadi Kristen instan. Ketika engkau mengalami pencobaan, ayat ini berkata, ya, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku dengan memberi, bukan jalan keluar, kelegaan. Sekarang saudara mengalami proses, hatimu lega enggak? Kalau masih ngap-ngap, belum lulus. Waktu kita difitnah, waktu kita dihina, saat kita masih marah, kita masih deg-degan, berarti belum lulus. Tapi ketika kita difitnah, kita bisa berkata terima kasih Tuhan, difitnah lagi, puji Tuhan. Itu lega namanya. Dan Tuhan itu melihat respon hatimu. Cepat atau lambatnya persoalan itu tergantung bagaimana kita berespon kepada firman Tuhan. Saudara bayangkan bangsa Israel, mereka sudah berjalan jauh, tinggal besok mau masuk tanah perjanjian, tinggal besok. Tuhan bilang negeri itu sudah di depan matamu. Kirim dulu pengintai untuk mengintai sebelum engkau memasuki negeri itu. Dikirim pengintai, mereka lihat 12 pengintai dikirim mewakili 12 suku Israel. Bukan orang sembarangan. Tuhan bilang pilih para pemimpin, karena para pemimpin itu cara pandangnya berbeda. 12 orang masuk, yang 10 membawa kabar busuk. Alkitab menulis 10 orang membawa kabar busuk. Mereka berkata, negeri itu baik, penuh berlimpah susu dan madu. Dia punya anggur 1 tandan dipikul 2 orang. Saking gedenya, saudara. Apa yang kami tidak pernah lihat di sana tuh ada. Anggurnya 1 tandan dipikul 2 orang loh. Gede nggak, saudara? Wow. Semua berkata baik, tapi 10 orang berkata tidak mungkin kita bisa masuk. Kita ini di depan mata orang-orang Kanaan cuma seperti belalang. Negeri itu dengan orang-orang enak, tinggi, besar, raksasa, tidak mungkin kita bisa masuk ke sana. 2 orang berkata, memang negeri itu berlimpah susu dan madu, hasil tanahnya luar biasa. Dan mereka 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, bilang apa? Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri itu, Tuhanlah yang akan memberikan bagi kita. Tuhan yang berjanji memberikan bagi kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu mikir. Apa yang terjadi? Saudara, 10 orang pengintai berhasil membawa kabar busuk. Dan memang rasanya hari-hari ini pun kabar busuk itu lebih menarik daripada kabar baik. Iya enggak? Ya, bad news itu lebih enak daripada good news. Saya ingat waktu kami kecelakaan mobil satu keluarga, akhirnya mobil terbalik, saya keluar dari mobil bawa anak-anak, suami masih tinggal di situ. Lalu polisi, orang datang nolong, ayo Bu kita ke puskesmas karena mengikuti cari rumah sakit terdekat. Itu prosedur orang kecelakaan. LLAJR langsung bawa kita lari.
Sampai di rumah sakit terdekat kami diperiksa, puji Tuhan gak ada apa-apa saudara. Mobil hancur 80%, tapi tidak ada satu luka pun di dalam tubuh kami. Itu luar biasa Tuhan. Jadi kami sambil nunggu suami lagi nunggu di mobil ngambil barang-barang sama urusan sama polisi. Karena itu jalan tol berhenti semua. Mobil kami terlempar dari ruas sini ke ruas sebelah. Macet total. Jadi kita sambil nunggu, tiba-tiba wartawan datang. Kami nunggu di ruang tunggu rumah sakit sambil nonton film India di situ, karena memang yang ada hanya film India. Ya, yang ada di situ hanya film India. Jadi kita sambil ketawa-ketawa tuh ngomong gini, ini film nggak selesai-selesai ya dari zaman dulu. Lalu wartawan datang pakai kamera, lari-lari, suster, saya mau lihat korban kecelakaan tadi yang di tol itu yang mobilnya hancur. Terus susternya bilang, kayaknya ibu ini sama anaknya. Bukan yang mobil tadi yang hitam ada di situ tadi. Katanya dibawa ke rumah sakit ini. Iya, katanya ibu ini sama anaknya. Lalu dia datang, Bu, ibu tadi korban kecelakaan itu? Iya. Mobilnya hancur 80% itu? Iya. Ibu yang di mobil hitam itu? Iya. Dia kayaknya sedih melihat keadaan kami baik-baik saja, saudara. Dia kepengen kita itu patah kaki lalu diwawancara begini ya. Iya saya mas, saya. Jadi saya bilang iya saya. Yang mobil hitam loh, yang hancur itu loh Bu. Iya kami mas. Saya ini dari stasiun TV mau wawancara. Iya kami. Jadi kamu jadi nggak wawancarai saya? Iya Bu, jadi Bu, jadi. Ceritain aja kronologisnya. Tidak bersemangat karena bad news itu lebih menarik daripada 10 pengintai berkata, nggak mungkin, kita ini cuma seperti belalang, nggak mungkin kita masuk ke negeri itu. Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan yang berjanji, kita nggak usah mikir, Tuhan yang akan beri. Saudara, apa yang terjadi di sini? Saudara menyambut dengan tepuk tangan, tapi di waktu itu enggak. Bangsa Israel ambil batu, mereka mau melempari Yosua dan Kaleb, mau merajam mereka sampai mati. Lalu Musa berlutut saat itu menangis kepada Tuhan. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan nampak di antara bangsa Israel dan mereka semua menjadi takut. Mereka berkata, kita cari pemimpin lain aja, kita balik ke Mesir, gak usah ikutin Musa. Hari itu juga sebenarnya besoknya mereka sudah mau masuk tanah perjanjian. Tapi karena mereka melakukan hal itu, Tuhan berkata, mulai dari hari ini engkau akan berputar 40 tahun lagi di padang gurun. Sayang gak saudara? Seringkali kita ini sudah mau menikmati janji Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen cuma berputar? Karena engkau berespon salah ketika engkau diproses. Berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakanmu yang terpenting adalah engkau memperoleh kelegaan dulu saudara. Karena kelegaan akan membuat engkau bisa bersyukur sekalipun engkau belum melihat jalan keluar. Waktu engkau lega, engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku lega karena aku percaya rencanamu itu yang terbaik. Aku bersyukur bagi semua yang terjadi di dalam hidupku, karena Tuhan tidak pernah salah. Itu yang harus kita lakukan supaya kita ini mendapat kelegaan. Di dalam setiap proses kita butuh kelegaan. Ya, jangan cepat-cepat minta jalan keluar, dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Karena Dia tahu kalau terlalu cepat kita pasti salah jalan. Saya tadi pagi berkata, saya ini ikut Tuhan puluhan tahun. 95 saya bertobat terima Yesus. Saya diproses Tuhan berakar ke dalam. Itu juga puluhan tahun. Saya ini nama saya baru muncul gara-gara pandemi ini di YouTube. Makanya banyak orang berkata, siapa itu Debbie Basir? Hamba Tuhan dari mana? Kita nggak tahu. Karena mereka tidak pernah melihat ketika saya diproses ke dalam, menderita, penderitaan. Ketika pandemi Tuhan angkat saya. Di tengah kesesakan saya pun berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan ikut Yesus kok menderita terus. Punya uang cuma 5 juta, dengar suara Tuhan, kamu harus berkati pendeta itu 5 juta. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Gak mungkin Tuhan suruh begitu.
Tapi terus dikejar. Makanya saya berkata hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkati kami mungkin 10 tahun yang lalu, sikap kami tidak akan seperti ini, saudara. Mungkin kalau Tuhan berkati saya sekarang seperti 10 tahun lalu, saya udah beli tas Hermes. Kemana-mana saya pamerin. Benar. Tapi karena Tuhan proses hancur lebur saya. Ya, saya mau bersaksi sama saudara, saya beli tas 30 juta aja gak berani saya. Ada suara di sini yang menuduh. Tertuduh saya, pendeta di desa banyak yang gak makan. Gereja-gereja di desa banyak yang hancur. Jadi saya bersyukur Tuhan proses sedemikian hebat. Kalau saya pakai barang mahal, percayalah itu Casio, dikasih orang. Benar saudara. Tapi saya bersyukur itu masih ada di sini tuh. Ya, saya ditelepon orang, Bu Debi, saya kasih ibu hadiah ya. Ibu ke toko LV di Plaza Senayan, ambil aja, saya sudah titip sepatu buat ibu. Ibu coba yang muat, yang nomor berapa. Saya ke sana coba sepatu, saudara. Lagi saya coba sepatu, lihat tas di situ. Ih, keren tas warna putih, boleh nih. Suara hati bilang boleh lah sekali-sekali. Kan kamu sudah diberkati, menabur juga udah banyak, boleh buat dagingmu. Mas, berapa tasnya? 65 juta. Oke, saya mau mas. Udah mau gesek. Suara di telinga saya, 65 juta buat bangun satu pastori di desa itu bisa. Saya jengkel, saudara. Jengkel saya, bener. Masa nggak bisa sih Tuhan? Tapi saya bersyukur. Nggak jadi saya mas, nggak jadi mas. Kenapa bu? Nggak jadi. Ya udah sepatu aja saya ambil, udah dibayar kan? Ya udah bu, saya pergi. Naik di mobil, saya cerita sama anak-anak. Tadi mami hampir beli tas 65 juta, keren banget. Anak-anak saya langsung teriak, hei, buat bangun gereja di desa. Bersyukur saya punya anak-anak begitu, saudara. Mereka ingetin saya. Saya bilang, iya, itu juga tadi yang Roh Kudus ngomong. Kita ini tawanan roh. Kenapa Tuhan perlu membentuk kita, menghancurkan kita? Supaya kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Supaya kita belajar apa yang Tuhan mau di hidup ini. Kita ngikutin daging gak pernah ada selesainya. Lihat orang pakai tas mahal, kita kepengen lebih lagi, gak ada selesainya. Kita harus cukup bagi diri kita sendiri. Supaya Tuhan bisa mempercayakan banyak hal besar. Kenapa saudara? Tuhan itu membentuk kita, ya, supaya kita ini mengerti. Karena untuk menyelaraskan cara pikir bangsa Israel dengan cara berpikir Tuhan, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Mengeluarkan mereka dari Mesir cuma butuh waktu beberapa hari, tapi mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel itu butuh waktu 40 tahun. Nah, kalau kita ini gak pernah selaras dengan cara pikir kita, maka kita akan terus berputar di hidup ini, gak pernah selesai. Dengan diri kita gak pernah selesai. Ingat saudara, bersyukur kalau Anda hari ini diproses. Kalau ada yang belum diproses, saya doakan biar diproses. Bilang amin. Amin. Yes, berarti Anda dewasa kalau Anda mau diproses. Ayo kita jadi orang Kristen yang mau diproses. Kenapa? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, bukan orang sembarangan. Tidak ada orang sembarangan bisa masuk sorga. Jangan santai dengan kekristenanmu. Jangan santai dengan imanmu. Tanya kepada Tuhan, apa rencanamu bagi hidupku Tuhan? Sebab Dia membentuk kita untuk sebuah rencana yang besar. Untuk sebuah rencana yang besar. Dunia sedang berjalan kepada kebinasaan. Kita harus membawa kabar baik itu. Kita berlomba saudara dengan dunia ini. Perceraian terjadi di mana-mana. Orang kehilangan tujuan akan kehidupan. Kita harus membawa. Kita harus menyampaikan tujuan Tuhan dalam hidup manusia. Dan kebahagiaan yang paling bahagia dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup di dalam rencana Tuhan. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya ketika kita hidup bagi kepentingan Tuhan.
Minta saudara, ketika engkau dalam kesesakan berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dengan memberi kelegaan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ayat 6, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan di pihak kita dan kita yakin akan hal itu, maka tidak perlu ada ketakutan. Kenapa hari ini orang hidup dengan ketakutan berlebihan? Karena engkau tidak yakin bahwa Tuhan ada di pihakmu. Kenapa bangsa Israel takut masuk di dalam negeri yang sudah dijanjikan Tuhan? Karena mereka berpikir mereka masuk dengan kekuatan mereka. Tapi ketika engkau percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu, maka engkau tidak perlu takut akan keadaan apapun. Orang boleh bilang tahun depan tahun kegelapan, orang boleh bilang tahun depan tahun kesuraman, tapi waktu Tuhan ada di pihak kita, apa yang tidak Tuhan janjikan? Saya sudah melihat saudara bagaimana di tengah masa pandemi Tuhan memberkati hidup kami. Kita cuma bisa berkata wow, wow, wow. Tidak cukup terurai dengan kata bagaimana Tuhan memberkati kami. Saya cuma terheran-heran apa yang tidak pernah kita pikir itu Tuhan beri, itu Tuhan sediakan. Ya. Hari ini kami sedang membangun sekolah Alkitab, sekolah misi di Bandungan, Semarang. Saya punya kerinduan dan saya yakin itu kerinduan Tuhan untuk sekolahkan orang-orang dari kampung, dari desa yang tidak mampu, mereka masuk sekolah misi. Mereka kembali ke pedalaman untuk buka gereja, menjadikan Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Itu kerinduan kami saudara. Karena saya melihat banyak saudara, kami keliling ke daerah-daerah Indonesia mulai dihijaukan. Saya sampaikan tadi pagi di Toraja ada masjid mualaf khusus bagi orang Kristen yang pindah ke seberang. Masjidnya penuh. Bagaimana kita tidak menangis? Orang tanya, Bu Debbie kapan buka gereja Bu? Saya mau ke gerejanya Ibu Bu, saya tidak buka gereja. Gereja saya di YouTube saja. Sudah banyak gereja, saya bilang saya nggak mau jadi musuh gembala, saya mau jadi sahabat gembala. Untuk menyatukan pendeta-pendeta, ayo kita gandeng tangan, bukan waktunya kita bermusuhan. Kita harus bergandeng tangan, dan itu doa Yesus yang utama, jadikan tubuhku itu satu. Makanya setiap bulan kami rutin buat pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Di Makassar 850 pendeta, di Toraja 1350 pendeta. Kami gandeng tangan bersama-sama berdoa. Banyak pendeta yang juga capek. Banyak pendeta yang juga jatuh dalam kenajisan, dalam persinahan. Banyak juga mereka yang hampir menyerah dan berkata tidak ada Tuhan lagi ketika masa pandemi mereka nggak bisa makan. Kita perlu saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami pergi menangis bersama, tersungkur bersama, meminta untuk Tuhan berbelas kasihan. Sudah cukup 2 tahun masa pandemi menjadi masa pemurnian bagi gereja. Dan kita sama-sama mau bergandeng tangan. Saudara, supaya apa? Hati Tuhan terjadi, tidak perlu takut. Kalau kita yakin Tuhan di pihak kita, maka seperti Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan yang berjanji, Dia yang akan memberikan negeri itu bagi kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita. Ya, kami melihat di tengah masa pandemi bagaimana Tuhan berkarya, cuma semudah Dia berfirman dan semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Dikatakan asal Tuhan di pihakku, maka Tuhan akan menolong aku. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada di pihakmu. Bagaimana supaya Tuhan ada di pihak kita? Kejar perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Minta penyertaan Tuhan. Terus Tuhan apa yang perlu aku benahi? Aku mau benahi hidupku Tuhan. Ya. Ayat yang ke-8 berkata di sana, ya, Mazmur 118 ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jangan sedikit pun engkau taruh iman dan harapanmu kepada manusia. Siapapun, mungkin itu bosmu, orang tuamu, pendetamu sekalipun. No, taruh harapanmu pada Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan.
Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah andalkan manusia, tapi taruh iman kita kepada Tuhan. Ya, taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan memandang kepada manusia, tapi pandang pada Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya, jangan pernah andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Makanya pengajaran saya di YouTube selalu, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Saya pun tidak bisa menolong saudara, Pak Lukas pun terbatas menolong saudara, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Saya menemukan banyak orang-orang yang datang sama saya, Bu, saya begini-begini. Saya selalu berkata, cari Tuhan, dilarang titip doa. Saya tidak akan berdoa buat saudara. Engkau punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan secara pribadi. Tuhan menunggu engkau datang secara pribadi. Jangan titip doa sama saya. Apalagi ada ibu-ibu, Bu, titip doa buat suami saya. No, saya tidak akan menangis buat suamimu karena saya tidak mencintai suamimu. Tidak mungkin saya berdoa buat suamimu. Ya, seperti yang saya bilang. Ya, doakan, Bu, suami saya namanya Bambang. Mana Bambang lagi sini ya? Gak apa-apa, dia dipakai contoh terus ya. Saya kan tidak mungkin menangis, Tuhan Bambang, Tuhan Bambang. Ya gak mungkin, saya gak cinta sama Bambang. Apalagi kalau saya di rumah menangis, Tuhan Bambang, suami saya lewat, siapa itu Bambang? Maka ributlah rumah tangga kami hanya karena saudara titip doa suami saudara. Iya, saya berkata datang pada Tuhan secara pribadi. Kemarin saya saksikan di retreat keluarga kemarin ya yang ikut. Seorang ibu di Tentena bersaksi kepada saya, suaminya merokok, pemabok, penjudi, nggak pulang rumah. Ya, dia capek minta titip doa sama pendeta, minta pendeta datang untuk injilin suaminya, juga tidak masuk. Sampai akhirnya dia memilih untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Ketika dia temukan ayat firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, menangkanlah mereka tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Bagi perempuan disuruh menangkan suami tanpa perkataan itu sulit nggak? Sulit, karena perempuan itu sukanya berkata-kata. Satu hari 30.000 kata minimal keluar dari mulutnya perempuan. Ya, saya bersyukur saya ini jadi pengkhotbah, jadi kata-kata saya sudah banyak keluar di khotbah. Jadi lain-lain tuh saya sudah diem. Ya, bayangkan pagi khotbah, malam khotbah, belum siang kalau ada pelayanan harus khotbah lagi. Makanya kalau habis khotbah di mobil sama suami saya cerita terus. Saya kadang ngomong sama dia, kamu tuh cerewet banget ya, say. Dia bilang, kan kamu sudah keluarkan 10.000 kata tadi khotbah, jadi kamu sudah diem aja lah, saya ini belum, katanya. Ya udah, jadi saya dengerin dia, saudara. Ya, lalu ibu itu bilang, saya mencoba mempraktekkan firman itu, Bu. Saya doa kepada Tuhan. Saya stop. Tadinya saya marah-marah. Kalau beresin asbak rokok, beresin debu rokok, saya sambil ngoceh sambil marah-marah. Kamu kalau mau merokok boleh, telan sama asbak-asbaknya. Makan puntung-puntungnya sekalian, biar saya nggak jadi kayak pembantu beresin tiap hari. Ribut, kalau udah gitu ribut, suami marah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang pada Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran dalam hidupnya. Lalu dia mulai berdoa, berpuasa. Tiba-tiba suaminya dijamah Tuhan, kerasukan. Ternyata ada roh jahat di dalam diri suaminya. Malam-malam kerasukan. Dia bilang sama istrinya, jangan kamu cari-cari pendeta lagi, jangan dengerin khotbah-khotbah, itu pendeta semua nabi palsu. Matanya merah menyala. Istrinya bilang, ini bukan suamiku, ini pasti kuasa jahat. Lalu istrinya mulai tumpang tangan suaminya, dalam nama Yesus, ya aku usir segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Suaminya manifest, panas. Nah itu, ibu-ibu seringkali suami-suami belum bertobat tuh bukan dia lagi, di dalamnya ada setan. Jadi ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu terpancing, lalu ibu-ibu marah terus berkata-kata, ibu-ibu juga jadi apa?
Setan. Jadi setan ketemu setan, yang menang siapa? Setan kan. Makanya banyak yang cerai karena setan ketemu. Diperlukan ada satu orang yang berkata, aku mau mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga ini. Dan engkau putuskan untuk mencari Tuhan. Dan akhirnya saudara, dia terus bergumul, akhirnya suaminya dilawat Tuhan. Tiba-tiba karena kayak serangan jantung, jatuh, gak bisa bernapas. Dia doa, akhirnya suaminya bangun. Sejak hari itu stop rokok, stop minum, stop judi, menyerahkan hidup dan melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Tapi coba kalau dia andalkan terus orang suruh datang ke suaminya, injili, suruh datang siapa, suruh datang, mengandalkan manusia, dia tidak akan pernah melihat itu. Malah kecewa, bisa cerai. Apalagi kalau kita konseling sama orang yang salah. Saya sudah sabar tapi suami saya begini-begini terus. Ya udah, ngapain lu sama dia, tinggalin aja lah suami kayak begitu, kasih racun aja mati. Saudara, ya jangan bersandar pada manusia, siapapun dia. Taruh imanmu kepada Tuhan. Hanya orang yang hidup mengandalkan Tuhan hari-hari ini akan melihat pembelaan Tuhan. Sungguh-sungguh bangun iman, sungguh-sungguh bangun keluargamu dalam Tuhan. Ya, ayat yang ke-13 saya pengen kita lompat, saudara. Pemazmur berkata begini, ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Bayangkan loh, dia ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ada di sini saudara yang mengalami penolakan, fitnah, dan engkau ingin dijatuhkan. Yang mengalami engkau ditolak begitu hebat sampai engkau jatuh, saya pernah mengalami. Difitnah, ditolak, ditutup semua pintu. Bukan cuma itu, diinjak, diludahi. Ada yang berkata, Bu, saya ini pengacara, ini bisa diperkarakan hukum. Ibu ngomong iya saya perkarakan, ibu gak usah bayar saya. Tapi saya bilang sama dia, pembelaku adalah Tuhan. Kamu tidak perlu bela saya. Karena kalau engkau yang bela saya, Tuhan lepas tangan. Biarkan Tuhan yang membela hidupku. Sebab dialah penolong satu-satunya. Saudara, ketika saya berserah hanya kepada Tuhan, ya, begitu hebat orang berusaha menjatuhkan, menghancurkan, menutup pintu pelayanan. Tapi waktu Tuhan yang bela, hari ini saya cuma bisa berkata, wow, engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan dulu kepada saya, pulau-pulau menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Hari ini saudara, jadwal tahun ini penuh, tahun depan penuh. Orang ngomong, Bu, buka 2024, Bu, tunggu 2023 belum mulai. Ya, ada yang bilang, Bu, saya minta 10 tahun ke depan. No. Apa yang Tuhan janjikan dia pasti genapi. Asal kita setia berpegang kepada dia, saudara, berpegang kepada firman-Nya. Ya, jangan engkau pernah mengalihkan pandanganmu, jangan cari manusia, tetapi taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Waktu kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan dikatakan di sana, Tuhan itu kekuatanku, ayat 14. Dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan pernah berkata, bisnisku mati, keluargaku mati. Bilang hari ini, aku percaya Tuhan, bisnisku tidak akan mati. Aku percaya keuanganku tidak akan mati. Aku percaya rumah tanggaku tidak akan mati, tetapi akan hidup supaya aku menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupku. Tapi saudara, banyak orang Kristen itu ya apa dikit mati aku. Ya, saya ketemu orang apa dikit, aduh mati aku. Kenapa, Bu? HP ketinggalan, cabut dalam nama Yesus. Jangan mati dulu. Cuma HP ketinggalan, ibu udah mau mati. Hati-hati dengan perkataanmu, saudara. Karena apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Perkatakan hari ini, aku percaya pelayananku tidak akan mati.
gerejaku tidak akan mati, akan hidup untuk kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, alami Tuhan secara pribadi, alami Tuhan dalam setiap proses yang engkau alami. Engkau akan melihat mujizat, dan itu akan menjadi satu modal utama engkau punya kesaksian tentang Tuhan yang hebat. Saya kalau ditanya kesaksian, kalau saya mau bersaksi saudara tidak cukup. Ya, makanya orang tanya sama saya, ada pendeta bilang, Bu Debbie, saya mau belajar dari ibu, bagaimana tips Bu untuk bisa berkhotbah? Saya lihat orang itu banyak suka dengan khotbah ibu, kenapa Bu? Saya bilang tipsnya satu aja, hidupi apa yang Anda khotbahkan, khotbahkan apa yang Anda hidupi. Kalau engkau menghidupi firman Tuhan dan engkau mengalami sendiri firman itu. Saya waktu kecelakaan itu saudara, mobil, itu saya disuruh Tuhan khotbah tentang Ayub. Dan saya lama saudara, saya pelajari kitab Ayub. Lalu sebelum itu kemalingan dulu, rumah kami kemalingan. Dimasukin maling, besoknya saya tanya gini, Tuhan kenapa rumah kami kemalingan? Masih banyak orang yang lebih berdosa tetangga saya di sini. Kenapa rumah saya yang dimasuki maling? Saya malah mau tidur berdoa loh. Terus kan lebih enak kalau kesaksiannya gini, saudara, tadi malam rumah saya mau dimasuki maling. Saya bangun pagi, malingnya tergantung di pagar. Wih, itu jemaat pasti tepuk tangan kan? Wih, dahsyat Tuhan, maling kegantung di pagar besi. Luar biasa Tuhan melindungi. Itu kan lebih dahsyat ya buat Kristen di Indonesia. Saudara juga orang Indonesia kan? Nah, saya kan gak lucu bersaksi, saudara. Rumah saya kemasukin maling, semua HP, laptop dicuri, total 100 juta lebih yang hilang. Jemaat akan gini, ya pendeta kok kemalingan, nggak seru, nggak seru. Waktu itu saya bertanya, kenapa Tuhan, kenapa rumah kami yang dimaling bukan rumah orang lain? Tuhan bilang, kamu baca kitab Ayub, khotbahin tentang kitab Ayub. Alay lebay, cuma kemalingan lagi mau baca Ayub. Kecuali mau mati ya itu baru baca Ayub. 1 minggu kemudian kami kecelakaan mobil. Saya bilang ini udah gak main-main Tuhan, ini hampir mati bener. Mobil terbalik di jalan tol, hancur 80%. Saya baca itu kitab Ayub. Saya baru bisa mengkhotbahkan kitab Ayub karena saya sendiri mengalami benar-benar hampir mati. Dan khotbah itu menjadi powerful. Tapi saya bilang sama Tuhan, jangan gini lagi lah Tuhan. Masa saya harus mengalami dulu? Tapi beda kalau kita mengalami lebih dulu. Makanya siap-siap Pak Lukas. Kita ini mau khotbah apa, biasa diizinkan dulu. Ya, kita mau khotbah tentang ucapan syukur, diizinkan dulu. Kita ini difitnah, diizinkan dulu. Kita ini direndahkan, diizinkan dulu di ini, supaya kita tahu. Waktu kita baca ayat itu, oh iya ini dulu pernah aku alamin. Iya betul sekali ini. Amin. Saya berdoa saudara mengalami firman Tuhan. Sehingga firman itu bukan hanya menjadi logos, tapi menjadi rema dalam hidup kita.